Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucinur Afriza, NIM H1A11948 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah. Penugasan video ini bertujuan untuk tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah Isu dan Kebijakan Otonomi Daerah, dosen pengampu oleh Bapak Mikhail Lega, SIP, MIP. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan yang mendasar. Asas yang digunakan dalam undang-undang ini adalah asas otonomi yang seluas-luasnya. Dalam arti, daerah mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mengatur segala urusan pemerintah di luar pemerintah pusat. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bersama dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan pelibatan penduduk yang ada di daerah tersebut. Proses pengambilan keputusan dalam pemilihan masalah manajemen, upaya untuk mengatasinya dan memasukkannya dalam evaluasi perubahan yang ada. Perlu adanya kesadaran yang lebih besar akan keberadaan mereka di masyarakat, karena masyarakat memiliki andil dalam keberhasilan perencanaan pembangunan bersama pemerintah. Pada tahap proses awal pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan pedoman penting bagi kita untuk melaksanakan kegiatan pembangunan itu sendiri, sehingga perencanaan pembangunan dapat diterapkan dan layak. Selanjutnya, rencana yang disusun harus sesuai dan harus mampu menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta harus mampu mengikuti tuntutan perubahan terhadap lingkungan. Dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, hal ini memberikan kesempatan kepada Kotamadya untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia atau SDM-nya dan potensi sumber daya alam secara optimal. Melihat perkembangan tersebut, sudah sewajarnya pemerintah menuntut dan mengaitkan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada daerah. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan, sangat penting adanya peran serta keikutsertaan masyarakat, karena masyarakatlah yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan untuk membangun daerahnya. Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat di sini adalah partisipasi dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Pada sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai pemerintahan yang menitikberatkan pada rakyat sebagai pengemban kedaulatan. Partisipasi masyarakat banyak bentuknya, mulai dari partisipasi masyarakat secara langsung dalam program pemerintahan maupun secara tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, dan pendapat dalam pelaksanaan pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Selanjutnya, konsep peran pemerintah desa. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Menurut Sukanto, peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala desa atau lurah yang merupakan pemerintahan kelurahan. Dengan posisi tersebut, pemerintah akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan konsep partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh
perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan, serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Menurut Ali, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu dengan adanya posisi tertentu, maka seseorang yang lebih akan memiliki tanggungan dalam kehidupan sosial, akan lebih besar peran dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya. Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal, yaitu yang pertama, partisipasi merupakan sebuah alat, di mana partisipasi dapat dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program di desa atau disebut pembangunan partisipasi. Yang kedua, partisipasi sebagai tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun. Menurut Adi Sesmita, partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan atau implementasi program pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, aspek masukan atau input, yaitu sumber daya manusia, dana peralatan atau sarana, data rencana, dan teknologi. Yang kedua, aspek proses, yaitu pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan. Yang ketiga, aspek keluar atau output, yaitu pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi. Selanjutnya, bentuk peran pemerintah dalam meningkati partisipasi masyarakat. Yang pertama, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat melalui kepala lingkungan untuk menampung aspirasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Juga menerima informasi langsung dari masyarakat tentang keinginan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan informasi langsung tentang keinginan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Menampung aspirasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan, juga menerima informasi langsung tentang keinginan masyarakat dalam pelaksanaan rapat musyawarah. Indikator dari pemerintahan desa, dari fungsi kepemimpinan desa, yang pertama yaitu peran pemerintah desa sebagai inovator, peran pemerintah sebagai motivator, dan peran pemerintah desa sebagai fasilitator. Selanjutnya, indikator dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah yang pertama, wujud dan dimensi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat. Yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga, kesesuaian pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, kerjasama masyarakat dalam proses pembangunan. Salah satu peran pemerintah desa yang sangat penting dalam peningkatan partisipasi masyarakat adalah peran pemerintah sebagai inovator. Peran pemerintah sebagai inovator berupa pembuatan perubahan dengan menyiapkan program pembangunan desa dengan bahasa sederhana serta dapat mengunggah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
Sebagai inovator, pemerintah desa harus menjadi sumber dari hal-hal baru, metode atau program, sistem maupun cara berpikir bagi daerah. Idealnya, peran pemerintah itu adalah sebagai inovator, motivator, dan fasilitator. Peran pemerintah desa yang sangat penting dalam peningkatan partisipasi masyarakat adalah peran sebagai inovator. Peran pemerintah sebagai inovator berupa pembuat perubahan dengan menyiapkan program pembangunan desa dengan bahasan sederhana serta dapat mengunggah keinginan dan ikut kesertaan masyarakat dalam pembangunan. Sebagai inovator, pemerintah desa harus menjadi sumber dari hal-hal baru, metode atau program, sistem ataupun cara berpikir. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan salah satunya melalui peranan pemerintah desa sebagai motivator penggerak partisipasi masyarakat. Peran pemerintah sebagai motivator artinya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa. Pemerintah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan program yang diambil dari aspirasi masyarakat pada saat rapat dengan anggota masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan peranannya, pemerintah desa berusaha menggerakkan, menumbuhkan kesadaran, serta memberikan arahan kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi dalam keberhasilan pembangunan di desa masing-masing. Berikutnya, peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator, pemerintah desa bergerak di bidang pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, serta di bidang permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Adapun masalah yang sering terjadi saat ini adalah kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan dalam perencanaan pembangunan yang ada di daerahnya. Faktor-faktor penghambat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah. Yang pertama yaitu adalah faktor ekonomi. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi adalah berupa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, maka akan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Yang selanjutnya adalah faktor pendidikan yang relatif rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula partisipasinya. Serta yang terakhir, faktor kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa. Untuk solusi terhadap permasalahan tersebut adalah perlu adanya motivasi melalui kepemimpinan dalam menimbulkan kesadaran masyarakat, karena hal ini juga sangat menentukan berhasilnya pembangunan. Hendaknya pemerintah lebih menunjang keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kemampuan masyarakat supaya memiliki keterampilan dan dapat mandiri untuk ikut serta dalam pembangunan dan menyediakan ruang khusus bagi masyarakat sehingga dapat menyampaikan aspirasi maupun pendapat tentang perencanaan pembangunan yang ingin dilakukan di daerahnya. Sekian penjelasan saya mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.